Saya udah benar Pak. Saya udah benar Pak. Ya. Buat pemerintah saya aturannya. Saya jelaskan aturannya. Ya. Nah, silakan. Ayo, kok mau kasar? Masalah barang kasar juga. Ya, cuman enak weh. Saya takut kualat, tapi pernahkah Anda meneliti mengapa kebanyakan ibu-ibu di sekitar Anda tampak begitu menjengkelkan? Contohnya, mengapa ibu-ibu selalu tak konsisten menyalakan lampu sen motor, sennya ke kanan, beloknya ke atas? Atau mengapa ibu-ibu begitu lama di ATM? Mengapa ibu-ibu tiba-tiba konvoi motor selalu ada dalam rombongan pick up dan menatap tajam semua pengguna jalan? Selalu berani memarahi siapapun di muka bumi, dan banyak lagi, tapi saya takut kualat. Nanti saya jawab tentang hal itu. Namun, ini pertanyaan intinya. Pernah sedikit memikirkan banyak perubahan di sekitar Anda? Di desa Anda misalnya, mengapa banyak orang berbondong-bondong memakai motor NMAX? Tetangga Anda punya NMAX, juragan Anda punya NMAX, bahkan pemerintah memborong NMAX. Mungkin ini teori yang ngawur, tapi semua viralitas motor mirip Skoji itu lebih dari sekedar kendaraan saja, melainkan menjelma sebuah kebanggaan tertentu. Kepuasan personal bisa selalu up to date dengan perkembangan teknologi atau tendensi lainnya yang memuaskan. Sebenarnya setiap manusia berhak menentukan di mana letak maupun susunan krusialitas kebutuhan primer, sekunder, atau tersiarnya. Buktinya, kita sering melihat secara langsung atau di berita banyak orang yang sejatinya kelaparan tapi harus tetap gaya. Komunitas Lasapi di Kongo misalnya. Mereka terkenal dan banyak dibicarakan sebab selalu memiliki gaya busana dan penampilan sekeren mungkin. Berawal dari keinginan tampil fashionable seperti penjajah Belgia Prancis, yang lama-kelamaan menjadi kepuasan tersendiri. Bahkan komunitas Lasapi di Kongo ini tak sudi memakai barang KW. Mereka juga memilih membeli jas orisinil daripada untuk biaya hidupnya. Apakah itu salah? Ya, kalau mereka sudah balik dan sudah menentukan porsi kebutuhan hidupnya, mereka juga yang akan menanggung resikonya sendiri, bukan? Katakanlah meski hal itu tidak ideal, tidak umum, atau tidak sesuai, tapi bagaimana jika mereka menikmatinya? Hingga kini banyak pro kontra mengenai mereka. Ada yang bilang itu merupakan kenyamanan personal, berpenampilan, atau obsesi kecanduan yang tak dapat dihentikan. Apa pendapat Anda? Kita mundur sejenak. Saya ingin jelaskan sebuah data. Kembali pada angka kemiskinan di dunia, belakangan ini dunia mengalami tantangan yang amat besar. Terlebih inflasi yang disebabkan kejadian global yang dialami seluruh masyarakat dunia, tepatnya imbas dari COVID-19 yang melanda kurang lebih 2 tahun, dan kemudian invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan banyak negara mengalami inflasi. Lalu apa hubungannya NMAX, ibu-ibu, dan inflasi? Ya, Anda bisa karang sendirilah. Tapi selama beberapa menit ke depan, mari kita bahas fenomena mengenai standar sosial yang kerap terjadi. Mau disebut keinginan, kebutuhan, bahkan sebuah cara untuk menonjolkan diri, standar sosial menjadi hal yang terjadi di masyarakat kita. Namun sebelum berangkat ke sana, mari kita bahas secara detail tentang standar sosial yang sesungguhnya. Standar hidup sebenarnya adalah kemampuan ekonomi dalam menghasilkan barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, semakin besar nilai hasil produksi yang dihasilkan, maka semakin tinggi standar hidup suatu wilayah tersebut. Tentu banyak hal yang menyokong tingginya standar hidup suatu wilayah, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, bahkan kemajuan teknologi. Secara teoritis, standar hidup adalah kemampuan ekonomi yang terindikasi melalui produk domestik bruto dari suatu daerah. Jadi standar hidup itu sejatinya bisa naik atau turun sesuai kemampuan ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah. Lalu apakah standar hidup juga yang menentukan apa kita harus punya motor keren agar punya pacar cantik?
Motor. Motor apa? Motor apaan aja. Tapi jangan kayak motor gigi gitu. Kalau saya bang, motor Vario. Kenapa suka sama motor Vario? Suka aja gitu bang, karena lebih apa tuh, lebih bagus gitu bang, keren-keren aja. Harus punya NMAX agar ikut senang seperti para pejabat desa. Tapi dengan adanya seperti ini, alhamdulillah, mungkin transportasi kita bisa apa mas, bisa terbantu. Itu yang paling penting. Kami sangat senang karena apa? Desa saya itu tidak ada PADes. Kepala desa aja nggak dapat bungkok. Jadi ini adalah sebagai apa, penghargaan betul bagi kami. Atau harus punya mobil Rubicon dan menganiaya orang agar bisa membela pujaan hati. Ingin memiliki sesuatu yang mewah agar dianggap sepadan dengan orang lain? Ya bisa saja, asal semua kemampuan dan keinginan untuk memiliki sesuatu tidak berlawanan atau merugikan diri sendiri. Tapi akan lebih tepat jika kita menyebutnya sebagai gaya hidup. Hal inilah yang kemudian sering kita jumpai akhir-akhir ini. Banyak orang ingin ini dan itu bukan demi kebutuhan, melainkan keinginan semata. Perilaku sosial yang kerap terjadi ini menjadi familiar disebabkan banyak faktor tentunya, baik itu dari lingkungan atau keadaan sosialnya. Banyak orang yang tidak pandai menempatkan dirinya sendiri atau bercermin pada kemampuan pribadinya. Mungkin karena gengsi, malu, atau sekedar ingin membuat dirinya diakui mampu di mata orang lain. Perilaku demikian yang lama-kelamaan menjadi bermasalah jika sudah menyangkut banyak orang. Kadang kita menemukan banyak remaja melakukan jurus menendang pintu agar dapat sesuatu, tanpa berpikir apa sesungguhnya permintaannya itu perlu, apa orang tuanya mampu, dan apa permintaannya ini tidak menimbulkan kerugian-kerugian selanjutnya. Ketika seseorang ingin memiliki sesuatu tapi kemudian itu merugikan dirinya atau orang lain, maka ketidakseimbangan antara perilaku konsumtif dan kemampuan produksi tentu jadi masalah. Apa yang kita dapatkan, miliki, atau produksi sejatinya harus mampu menutupi segala tindak konsumtif dari diri kita sendiri. Dalam keadaan ekonomi yang susah diprediksi, kita harus sering membaca kembali data yang diperoleh oleh worldbank.org yang sering melakukan kajian tentang ekonomi di dunia. Masyarakat dunia yang mengalami krisis global sejak COVID-19 dirundung masalah ekonomi. Sekitar 80% negara di dunia mengalami inflasi makanan. Hal itu menjadi masalah besar bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu secara finansial atau tidak mampu beradaptasi karena pekerjaannya memang dibatasi. Melihat hal yang terjadi di sekitar kita, bukankah lebih bijak memikirkan ulang tentang hidup sederhana saja, mengganti perilaku konsumtif untuk hal-hal yang dapat membantu orang-orang di sekitar kita? Saya jelas tidak memaksa Anda untuk melakukan itu, tapi saya mengajak Anda berpikir betapa bijaknya melakukan itu. Setiap orang memiliki keinginan untuk menentukan gaya hidup maupun standar sosialnya masing-masing. Dengan pertimbangan dan kemampuan, manusia menentukan segala hal yang berhubungan dengan pribadinya. Uniknya, pikiran dan sikap yang bijak tidak datang dari kemampuan ekonomi ataupun standar tertentu yang biasa ditentukan manusia. Banyak orang sederhana yang mampu memberi dan banyak juga orang kaya yang lebih punya potensi untuk memberi. Namun kekayaan sesungguhnya berasal dari hati manusia itu sendiri. Seorang yang ingin selalu memberi akan berbeda dengan seseorang yang memberi dengan menghitung untung dan rugi. Mungkin kekayaan adalah mental. Meski hartanya melimpah tapi ia masih serakah, apa itu bukan mental miskin? Saya hanya bertanya, saya hanya menyampaikan sesuatu. Selebihnya setiap orang punya kedaulatan pikirannya sendiri-sendiri. Mengenai pernyataan takut kualat tentang ibu-ibu, saya juga telah melakukan riset kecil-kecilan. Ternyata semakin tua manusia, ia mengalami perubahan kepribadian yang sangat kontras daripada saat muda. Kepribadian manusia terus berubah dari kecil hingga tua.
Manusia mengalami banyak benturan pengalaman atau kepekaan tertentu yang secara umum dapat dikategorikan. Ada banyak riset dan teori yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah teori sifat kepribadian yang paling sering digunakan dalam dunia kerja, namanya Big Five, yang membahas tentang 5 dimensi umum tentang kepribadian manusia. Teori ini dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal, yaitu Lewis Goldberg. Teori sifat Big Five Personality terdiri dari 5 dimensi kunci. Dari setiap dimensi tersebut, terdapat beberapa kepribadian seperti keterbukaan, ide baru, toleransi, tanggung jawab, ambisi, bersosialisasi, keterbukaan, keramahan, pengendalian emosi, dan masih banyak lagi. Ringkasnya, semakin tua, beberapa dimensi di atas mengalami penurunan kekuatan di kepribadian manusia ketika sudah berumur, kecuali keramahan. Jadi jika Anda merasa ibu-ibu itu menyebalkan, jawabannya ya tidak juga. Karena jika diteliti ulang, ibu-ibu di masyarakat kita terlalu terkejut merasakan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Banyak hal yang sangat berbeda di zamannya saat masih muda, saat dimana dirinya cepat beradaptasi, namun ketika sudah berumur, mereka banyak menemukan hal-hal baru. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu menganggap lampu sen motor hanya semacam lampu hiasan tak berguna, mesin ATM hanya sebatas mesin game yang tidak bisa dipercaya, motor adalah kendaraan yang harus dikendarai beramai-ramai, atau pick up adalah kendaraan yang paling nyaman setelah pesawat. Ya, siapa tahu. Namun ibu-ibu juga bisa membalas dengan membandingkan zamannya dengan zaman ini, seperti zaman saya itu loh, anak muda itu selalu semangat bangun jam 3 pagi. Zaman saya, kita punya keinginan serius untuk meraih pendidikan. Zaman saya, anak muda memiliki rasa empati dan malu yang sangat tinggi, dan berbagai perbedaan lainnya. Yang jelas, kita hidup di zaman dan kondisi kita masing-masing, dengan segala elemen, suasana, dan kenangannya juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ingin mengusulkan tema tertentu, tulis saja di komentar. Sampai jumpa kembali dengan video-video tidak jelas seperti ini selanjutnya.